Kalau Nurin sudah semuanya hadir ya? Belum. Kalau Nurin sudah supaya aja. Terima kasih. Baru 86. Etika komunikasi serta pembentukan karakter peserta. Hadir. Terima kasih Bapak Kasubdit. Sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Setelah maju mundur dan goyang-goyang, sekarang mari kita satukan fokus untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita ini bernama Ibu Anitawati. Ibu Anitawati, beliau adalah orang kota, orang Jakarta, kelahiran 17 Oktober. Pangkat golongan penata tingkat 1, 3D, alamat rumah di Kemanggisan, Jakarta Barat. Jabatan beliau adalah pengembang kurikulum ahli muda. Pengembang kurikulum ahli muda, tempat tugasnya di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, PSKAP. Kantornya di Jakarta Selatan, Jagaraksa. Pendidikan terakhir S1 Sastra Inggris. Materi yang akan dibawakan seperti yang sudah terlihat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk diketahui Ibu Anita, ini peserta kita di sini ada 65 orang tingkat SMP. Itu yang luring, tapi ada juga yang daring. Yang daring dari seluruh Indonesia ini ada sekitar yang hadir sekarang ini 180-an lah. Jadi ini penyampaian materi ini sangat berguna bagi kami, maka kami akan dengar dengan baik. Penyampaian materinya kita akan berproses 2 jam ya. Sekarang jam jam 7.30, nanti kita akan berhenti di sekitar jam 9. Karena itu nanti pemaparan materi mungkin ada diskusi untuk memperdalam ini, kami mohon waktunya Ibu ya. Saya berikan kesempatan untuk Ibu Anita, silahkan. Baik Bapak dan Ibu, ini kalau sudah malam tapi saya tetap ngomongnya semangat pagi. Udah joget nih harus kenceng, semangat pagi. Selamat malam Bapak dan Ibu, salam sehat, salam sejahtera semua. Assalamualaikum buat Bapak dan Ibu. Sudah diperkenalkan, nama saya Anitawati. Nah, Bapak Ibu boleh panggil saya Anita, Nita, Ita, Wati, bebas. Karena ini merdeka, panggil saya juga merdeka. Kecuali Bapak Ibu panggil saya Joko, saya nggak nengok. Ya. Kalau masih di dalam nama saya, insya Allah nengok. Bapak dan Ibu, kebetulan ini saya diminta untuk menjelaskan proyek penguatan. Di semua sekolah Bapak Ibu sudah melakukan proyek. Ada sebagian. Berarti sekolahnya adakah yang kurikulum IKM atau yang sekolah penggerak? Ada yang sekolah penggerak, ada IKM juga ada yang belum juga. Oke, siap, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, kita belajar bersama, bukan saya memberi materi. Ya, awal saya membawakan materi, mudah-mudahan di tengah akan saya interaksikan dengan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan secara cepat karena dia ada di panduan. Oke, Bapak dan Ibu, karena nanti yang saya berhenti berarti yang banyak di sekolah miskonsepsi. Gitu? Siap, Ibu. Siap? Go. Iya, siap Bapak Ibu. Saya izin berdiri ya Bapak Ibu, karena kalau saya di atas takut ketinggian. Ini biar, karena saya berdiri biar dekat sama Bapak Ibu. Oke, ini kenapa kami mengambil profil pelajar Pancasila. Kita berawal dari filosofisnya Ki Hajar Dewantara di sini. Tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tapi juga mengalaminya. Sehingga muncullah si proyek profil pelajar Pancasila, karena anak-anak didekatkan dengan kehidupan nyata.
bukan sekedar pengetahuan yang didapat, tapi dia juga bisa mengalaminya. Sehingga konsep ini dikuatkan di Kepmen 262/M tentang penerapan kurikulum Kemendikbud. Project profil adalah kegiatan kokurikuler berbasis project untuk pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, project profil dirancang terpisah dari intrakurikuler dan melibatkan masyarakat. Di sini miskonsepsinya. Jadi kalau ada yang tanya, project bolehkah digabung dengan intra? Izin jawabannya tidak bisa. Karena memang secara peraturan dia kokurikuler, terpisah dari intrakurikuler. Dia berdiri sendiri karena yang dituju beda. Kalau intra yang dituju adalah capaian pembelajaran, kokurikuler adalah dimensi profil, memang menilai dimensi profil Pancasila. Tapi bukan berarti di intra tidak ada dimensi profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ini penerapan profil pelajar Pancasila. Berbeda dengan P5. Kalau Bapak Ibu mungkin kenalnya P5. Bedanya P5 dengan P3, ini takutnya jadi ini ya, P3 Provela. Sekarang sagi politik saya sebut P3 jauh, enggak di. Oh, takutnya saya agak deg-degan. Bedanya project profil dengan profil pelajar Pancasila, saya sebut aja lengkap ya, takut salah kepleset. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 4 cara penerapannya. 1, terintegrasi dengan intrakurikuler, terintegrasi dengan ekstrakurikuler, dikuatkan di kokurikuler yaitu P5-nya, project profil, dan kemudian menjadi budaya sekolah. Jadi P5, kalau P3-nya, profil pelajar Pancasila-nya boleh terintegrasi dengan intra. Cuma di mana sih dia asesmennya, dikuatkan di mana? Di kokurikuler asesmennya. Jadi kalau di intrakurikuler, profil pelajar Pancasila bisa diakses atau tidak Bapak dan Ibu? Pertanyaan ini. Ada yang sudah tahu? Ketika dimensi profil pelajar Pancasila muncul di perencanaan pembelajaran atau di intrakurikuler, Bapak Ibu assess nggak? Dinilai nggak? Ada yang jawab? Siapa, Bu? Izin? Dinilai? Oke, ada lagi pendapat yang lain? Saya ke tengah, biar enak. Ada, Bu? Oke. Dijawab ya. Ini kenapa jadi silent? Saya grogi loh, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu nggak saya gini nih. Kalau di intrakurikuler tidak ada konsekuensi asesmen untuk dimensi profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena sudah ada penilaian tersendiri di kokurikuler. Betul sekali. Sampai sini clear? Silahkan diintegrasikan, tergambar di aktivitasnya di intrakurikuler, tidak ada konsekuensi asesmen, tapi tergambar untuk dikuatkan. Itu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau dia adanya di kokurikuler atau di project profil, maka konsekuensinya asesmennya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Intranya dibuang. Tidak ada konsekuensi intrakurikuler, tidak ada hubungannya dengan mapel. Jadi Bapak Ibu ketika mengajar project profil, tolong jangan lihat mapelnya. Contoh, pengelolaan sampah topiknya, ya kan? Tiba-tiba ada yang ngomong gini, karena pengelolaan sampah, ya udah guru IPA aja deh, nggak ada hubungannya Bapak dan Ibu. Karena apa? Jawabannya yang dikuatkan Bapak Ibu bukan materinya, tapi dimensinya, dan semua mapel bisa melakukan itu. Yang dicek gotong royongnya, yang dicek kerjasamanya, yang dicek adalah nalar kritisnya, bukan benar atau tidak materi tentang IPA-nya. Tuh. Jadi di sekolah nggak ada kalau apapun materinya, apapun temanya, silahkan dibagi bersama, tergantung penugasan kepala sekolah. Itu. Oke. Ini prinsip profil pelajar Pancasila. Holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, inquiry, eksploratif. Nah, eksploratif ini penting Bapak dan Ibu. Yang pentingnya lagi adalah
kurikulum merdeka itu lekat dengan kontekstual yang digunakan oleh sekolah, yang dekat dengan sekolah. Semuanya, baik intra maupun ko, kita dekatkan dengan kontekstual anak, yang dekat dengan anak. Gitu ya Bapak dan Ibu, memang penting ini yang dikontekstual. Kemudian peran pemangku ini bisa dibaca di panduan, nanti saya kasih tahu di mana panduannya. Next, ini yang penting, bagaimana mendesain. Alurnya yang mendesain Bapak dan Ibu. Ini sekali lagi, saya kenapa ngos-ngosan ya Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu senyum dong. Saya jadi deg-degan luar biasa nih Bapak Ibu ngeliatin saya gitu. Jangan marah ya Pak. Mukanya langsung, saya takutnya dikejar. Satu, membentuk tim koordinator yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Koordinatornya dipilih, setelah itu berbagi dengan fasilitator. Nah, kemudian baru menentukan kesiapan sekolah. Kemudian baru mendesain, membuat, dan melaporkan. Apakah aturannya harus seperti ini? Tidak. Silakan kembangkan sendiri. Ada yang bilang, oh, sebelum membentuk tim, saya tentukan dulu dimensinya. Tidak apa. Ya Bapak Ibu, ini tawaran contoh. Sekali lagi, contoh. Bahwa, Bu, saya mau lihat dulu dari rapot pendidikan, baru kita bentuk tim, baru dan sebagainya, dan sebagainya. Ketemu dulu dimensinya, ketemu dulu temanya, baru tentukan timnya. Boleh saja, Bapak dan Ibu. Silakan dari pintu manapun, yang jelas Bapak Ibu ditanggung bersama dengan fasilnya. Kalau guru, itu automatically fasil. Nanti yang membagi tugasnya, siapa tema ini, siapa di kelas ini, siapa di kelas sana, capseknya bersama koordinator. Oke, siap. Ini tahapan Bapak dan Ibu perencanaan proyek. Ada di tahap mana sih Bapak dan Ibu? Kalau merasa saya masih menggunakan modul secara ya adaptasi sedikit saja ya, masih ibaratnya tanpa modifikasi. Kalau kita sebutnya apa ya? Plek-plekan tuh apa ya? Dipakai begitu saja. Bahasanya ya diambil langsung dari PMM. Ya, kalau yang kedua adopsi. Ini tahap berkembang ATM kalau Bapak Ibu bilang. Adopsi, tiru ya. Amati, tiru, modifikasi. ATM ya. Saya dengarnya dari juga Bapak Ibu. Saya nggak tahu istilah ATM, saya pikir bank, ternyata enggak. Adopsi, tiru, modifikasi, bagus. Ini membuat penyesuaian kalau tahap berkembang. Tahap siap, ini melibatkan anak-anak. Idenya diambil dari anak-anak. Mau ambil apa sekarang topiknya? Berarti Bapak Ibu ada di tahap siap. Tahap mahir, ini kayak Pertamina, mulai dari 0 kakak. Bener-bener mengembangkan sendiri dengan melibatkan anak tanpa melihat dari kita. Tema kita tuh cuma referensi buat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu buat dari 0, Bapak Ibu ada di tahap mahir. Cuma ini Bapak dan Ibu bukan strata. Kalau saya masih di tahap awal, berarti sekolah saya lebih buruk daripada tahap berkembang. Bukan. Ya Bapak dan Ibu, tolong jangan melabeling sekolah. Ini bukan labeling. Ini Bapak Ibu ada beberapa tahapan ini ada beberapa variabel. Saya merasa saya di tahap awal mungkin ya, gurunya sedikit, tapi anaknya banyak banget. Nggak mampu saya bikin dari 0. Saya adopsi saja. Adaptasi. Emang saya mau ngambil anak ya, Bu? Adaptasi. Tapi apakah sekolah saya jadi labelnya buruk? Enggak. Sekolah dianggap baik ketika dimensi profil pelajaran Pancasilanya berkembang. Terlepas modulnya bikin sendiri atau ambil atau adaptasi. Bukan itu label sekolah. Saya udah buat sendiri, oh dia hebat. Terus kita berusaha untuk buat sendiri. Kalau belum pada tahapan itu, jangan dipaksakan. Tapi kalau Bapak Ibu ceritanya, saya emang adaptasi, tapi di sekolah saya sudah berusaha. Anak-anaknya tadinya egois, main sendiri, atau nakal lah ya, nggak bisa diatur,
Gak karuan, tiba-tiba pelan-pelan mulai teratur. Kalau cerita itu yang dibagikan, maka sekolahannya dianggap sudah baik dalam melaksanakan dimensi profil pelajar Pancasila, terlepas dia dari tahapan mana. Gitu. Jadi tidak ada lagi dia udah tahap mahir, saya masih tahap awal, merasa rendah. Bukan itu ya, karena ini bukan labeling. Bapak Ibu, bukan labeling. Jadi jangan takut kalau masih di tahap adaptasi. Oke. Ini dimensinya Bapak dan Ibu. Nah, saya berhenti di sini. Ada catatannya, berapa sih yang ambil di panduan itu dalam 1 tahun, 2-3 dimensi dalam 1 tahun. Pertanyaan saya, boleh berulang nggak Bapak dan Ibu di tahun berikutnya? Yang kencang, 1, 2, 3. Yang kompak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, boleh. Sekali lagi, kita ganti kata harus dengan kata boleh ya, kecuali beberapa hal nanti. Ada yang memang saya harus menggunakan kata harus, tapi selebihnya boleh ya. Nanti kalau Bapak Ibu tanya, oh boleh nggak gini, saya langsung jawab boleh. Enggak ya, ada beberapa yang tidak, ada beberapa yang boleh. Kalau ini boleh berulang Bapak dan Ibu. Saya mau ngambil dimensi tahun ini kelas 7. Apa? Kerjasama, gotong royong, beriman bertakwa, mandiri. Saya ulang yang mandiri di kelas 9. Boleh Bapak dan Ibu. Karena tidak mungkin, ini karena gini, saya merasa anak saya belum nih di dimensi ini, belum berkembang. Saya mau ulang di tahun berikutnya untuk dimensi tersebut, silahkan. Sesuai kondisi anak, diulang terus sampai dia bisa misalnya kerjasama. Kan ada beberapa anak yang tipenya beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang sangat introvert, memang susah bergaul atau susah bekerja sama dengan anak-anak. Ada yang aktif sekali, disuruh duduk aja kayak kepanasan, maunya diri, gangguin temennya atau dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu bisa mengatasi itu pelan-pelan, diulang dimensinya pelan-pelan, silahkan Bapak Ibu. Dan jika menggambarkan anak, sebut saja realnya. Kalau memang saya di proyek pertama belum bisa bekerja sama, sebut saja Anita belum bisa kerja sama, dibantu di proyek berikutnya, terus begitu. Sama kayak modul ajar ya, jangan ditinggal ya. Kemudian ini nih yang ada pertanyaan, kenapa sih dimensi kreatif tidak ada sub elemennya? Ya, ini bukan tidak ada Bapak dan Ibu. Kreatif itu elemen dan sub elemennya sama, sehingga kami tidak nulis 2 kali. Jadi kalau elemennya berbagi, menghasilkan gagasan orisinal, maka sub elemennya menggagas orisinil. Jadi kalau yang di bold gitu, bukan tidak ada, tapi elemen dan sub elemennya sama. Ya, ini yang sering ditanya. Ini tema untuk SMP, kearifan lokal, rekayasa teknologi, kewirausahaan dan sebagainya. Saya tanya, apa bedanya atau bedanya Bhinneka Tunggal Ika dan kearifan lokal? Ada yang mau bantu? Ayo dong, keburu saya ke belakang nih, cepetan. Ada yang bisa bantu? Boleh? Baik, terima kasih. Tidak apa-apa ya Bu ya. Saya perkenalkan, saya Launa Laura dari Sumatera Selatan. Sedikit pemahaman saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu lebih memahami berbagai budaya-budaya di Indonesia. Tapi kalau kearifan lokal itu proyek yang menekankan tema kearifan lokal itu lebih mengenalkan kearifan di daerah tersebut. Misalnya kalau tema kami gunakan kearifan lokal, maka berbagai kegiatan-kegiatan itu lebih mengenalkan bagaimana budaya Palembang, lalu kekhasan Palembang kepada anak-anak. Sekian pemahaman saya, terima kasih. Lona Laura. Wow. Terima kasih. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi mencoba? Coba aja Bu, biar pecah telur nih saya nih. Saya takut kalau silent ada 2 loh Bu. Paham atau saya yang salah? Udah, saya aja yang salah Bu, ibunya nggak salah. Bapak Ibu nggak salah. Kalau emang nggak paham berarti salah di saya. Gini Bapak Ibu, ya, mohon izin saya twist ya Bapak dan Ibu. Bukan
Nah, Bhinneka Tunggal Ika, coba kita lihat. Mengenal promosi budaya perdamaian dan anti kekerasan. Kearifan lokal, membangun rasa ingin tahu, kemampuan inquiry tentang budaya kearifan lokal masyarakat sekitar di daerah tersebut, serta perkembangannya. Oke. Bapak Ibu, kalau ngebahas apa itu macam-macam batik, ya, macam-macam makanan lokal, makanan daerah, budaya daerah, jangan bahas di Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kearifan lokal bukan cuma untuk lokalnya, tapi daerah tersebut. Silahkan bahas di kearifan lokal kalau Bapak Ibu mau bisa tentang kita punya ngaben. Bagaimana filosofisnya ngaben? Bagaimana filosofisnya ini? Saya punya batik dari Sumatera Utara. Ulos itu, bukan batik. Kain ulos itu ada filosofisnya. Saya yakin. Kenalkan itu kearifan lokal. Gitu. Tapi kalau di Bhinneka Tunggal Ika jangan bahas terkait ragam. Tapi yang dibahas adalah bagaimana keragaman itu membawa perdamaian. Ya. Atau bisa kita sebut toleransi. Bagaimana perdamaian itu tergambar. Saya sukunya A, ibu sukunya B. Jangan merasa sukunya lebih keren daripada suku yang satunya. Oh, misalnya saya orang Jawa misalnya. Kita lebih banyak, yang minoritas tertindas. Begitu juga ras. Ras A merasa ras yang lain lebih kecil, sehingga termarginalkan. Yang itu silakan bahas di Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana anak bisa berbaur tanpa adanya intoleransi itu dibuang, termasuk terkait agama. Bagaimana toleransi terbangun antar umat beragama, suku, ras, sara berarti Bapak dan Ibu, dan perbedaan yang lainnya. Bahkan intonasi bahasa pun bisa jadi masalah loh. Ya, kalau saya orang Sumatera, mungkin Bapak Ibu yang dari Sumatera, intonasinya tuh kita bukan marah-marah ya, Bapak Ibu, tapi itu kalau orang teman-teman dari Jawa ngelihat kita ngomong kayak nggak bisa begitu, harusnya begini, itu sebenarnya perdebatan biasa kalau di rumah, betul ya? Kalau yang dari Sumatera, emang biasanya begitu. Tapi kalau didengar dari suku yang lain, kok dia marah-marah sih? Nggak marah-marah, ini cuma diskusi, kata dia. Diskusi kayak gitu gimana berantemnya ya? Kita ngomongnya cuma, tapi yang orang Solo gini, sesak napas. Ini diskusi, ya Allah gimana berantemnya, kata dia. Gitu, jadi perbedaannya gitu. Udah tahu ya Bapak dan Ibu? Tadi kalau ragam budaya, ragam apapun, silakan bahas di kearifan lokal. Tapi kalau mengarahnya, perbedaan itu membawa perdamaian dan anti kekerasan dan sebagainya, maka silakan bahas di Bhinneka Tunggal Ika. Udah oke? Tepuk tangan dulu dong kalau tahu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nice ya? Siap. Siap. Dieja bukan ya? Oh enggak ya. Takut saya abu gitu. Oke, terlalu semangat. Oke, slow down. Kalau saya kecepatan tolong ya. Emang ini biasanya karena solar ya, langsung kebakarnya cepet. Wah itu. Jangan-jangan bukan bensin saya, solar. Iya, perbedaannya di situ. Nah, satu lagi, apakah tema ini berakhir di perayaan atau produk? Ada yang bisa jawab? Oke, tolong kompak. Jawabannya apa? Iya? Iya atau tidak? Oke. Sekali lagi? Berarti Bapak Ibu tidak perlu. Asik. Ada yang jawab lain? Tidak perlu. Ada yang tidak, ada yang ya, ada yang tidak perlu. Tidak pasti. Oke. Terima kasih. Tidak mesti. Oke. Tidak harus. Tuh. Itu tadi tuh underline. Jadinya apa? Harus tidak.
Boleh, kalau kantongnya tebal. Kalau kantongnya tipis jangan. Buat apa? Heboh, tapi duitnya nggak ada. Terus teriak nih, duitnya dari mana bu? Nggak ada yang ngajarin untuk perayaan. Karena proyek penguatan profil pelajaran Pancasila bukan mengarah ke produknya. Tolong jangan nilai produknya. Contoh, saya mau bikin kewirausahaan. Ini satu hal nih. Ini yang lekat sekali dengan produk ya. Oke, kita baca. Permintaan dari kami mengidentifikasi potensi ekonomi lokal, masalah dari pengembangan, serta kaitannya dengan aspek lingkungan. Ada nggak kalimat disuruh jualan? Nggak ada, Bapak dan Ibu. Tolong baca deskripsinya. Ya, kalau dibaca temanya doang, iya, tiba-tiba muncul, oh, wirausahaan, ini pasti rugi, laba rugi, jualan, menghasilkan produk. Padahal bisa Bapak Ibu melakukan gini. Saya mau membantu masyarakat sekitar yang misal ya Bapak Ibu, di lingkungan sekitar saya itu lekat dengan penjual tempe atau tahu. Banyak sekali menjual kedelai gitu ya, dengan produknya adalah tempe. Itu di sekitar saya. Saya mau melihat potensi itu dari kacamatanya kita. Bisa buat kita, bisa buat membantu mereka. Saya menganalisis, nih, nalar kritis nih. Saya menganalisis potensi, berapa sih harga tempe. Saya menganalisis, identifikasi. Berapa harganya, berapa ketika digoreng, harus saya potong dengan bentuk apa, harus dikemas seperti apa. Output saya cuma paparan loh Bapak dan Ibu. Murah nggak? Murmer loh Bapak dan Ibu. Tapi punya saya bisa ngebantu orang. Potensi yang ada di sekitar saya. Saya jadikan tempe, saya mau sekian gram, terjadilah 10 bungkus, dari sekian tempe, saya hitung berapa modal saya, ketika dibungkus, digoreng dengan bentuk bulat, ya, saya maunya, oh saya beride nih, ini kreatifnya jalan nih. Nalar kritis tadi menganalisis pasar. Menganalisis pasar itu artinya bisa ke sekolahan, bisa ke warung sebelah, bisa ke orang tua, karena potensi sekitar berarti melibatkan orang tua, ataupun yang di kantin. Karena potensi sekitar daerahnya adalah kedelai, yang ujungnya adalah tahu, tempe, dan sebagainya, kemungkinan besar di daerah situ dengan mudahnya bisa menganalisis. Ketika saya ujungnya, ini sudah saya analisis, sudah bentuknya saya ketemukan, saya mau tempenya rasa original lah, biar gampang dijual. Tapi bentuknya nggak cuma kotak, kan biasanya kotak doang. Bentuknya seperti ini, dikemas dengan ini, sekian gram, paparan, presentasi, disebarkan ke Bapak Ibu guru dan kakak kelasnya. Saya punya ini, dikemas seperti ini, modal saya satu bungkus ternyata 10.000 misalnya. Saya akan menjual ini 12.000. Potensi keuntungan saya untuk 10 bungkus 2.000 kali 10, 20.000 potensinya. Ini paparan, udah jadi kewirausahaan belum Bu? Sampai sini? Oke, harus saya buat jadi produk? Nggak harus. Karena saya tidak ingin menjualnya. Dimensi profil pelajaran Pancasila tidak berawal dari tadi, apakah penjualannya laku atau tidak, apakah saya untungnya jelas 20.000 atau tidak. Saya berakhir di situ saja. Saya tawarkan kepada masyarakat sekitar, presentasi, Bapak Ibu, saya punya yang lebih bagus nih bungkusnya. Kalau mau dibungkus gini, Bapak Ibu potensi jualannya adalah mungkin bisa lebih banyak mendapat untungnya dengan kemasan dan potongan yang lebih bagus atau lebih tipis dan sebagainya. Paparan itu ke masyarakat sekitar, ke orang tua yang memang mungkin penjual keripik tempe, membantu mereka, berhenti di situ. Kalaupun membantu diri sendiri ke depannya, bisa. Desain itu saya pakai sendiri untuk saya menjadi yang entrepreneur. Tapi bukan itu ujungnya. Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi berhenti di situ.
itu sudah wirausaha, sudah tahu potensi sekitar, menemukan potensi sekitar, dan membantu masyarakat lokal di sekitar, sudah sampai di situ. Itu salah satu contoh kontekstual. Harus dijual? Enggak, karena ujungnya bukan laba dan rugi. Bener ya? Untung dan rugi. Tapi ide saya tercapai, produk saya tergambarkan. Gitu, itu kreatifnya sudah ternilai. Bahwa dia terjadi, tidak. Karena begitu terjadi jatuhnya uang. Nanti teriak nih. Tapi kalau ada yang sekolah bilang mau saya jadiin bu, nggak boleh dilarang juga. Silahkan. Tapi kalau rasanya nggak enak, jangan dimarahin anaknya. Ini nggak enak nih rasanya, ya. Karena dia kan bukan penjual. Trial error, dia tahu, oh ternyata kalau saya yang buat sendiri nggak enak. Ternyata ada kegagalan di situ. Nah, dia tahu gagalnya, dia berusaha, berhenti sampai di situ, sama saja. Jadi artinya bukan semua produk itu harus berhasil, kalaupun dia mau membentuknya menjadi produk. Karena mungkin sayang ya, udah didesain cakep-cakep, nggak dijadiin produk, silahkan. Berhenti didesain silahkan, produk silahkan. Tapi kalau dijadikan produk, tolong jangan dinilai. Ntar Bapak Ibu jangan, oh kemasannya kurang bagus nih, atau rasanya kurang bagus, atau kurang bagus, kurang enak. Nah, kalau rasa kurang enak, mungkin Chef Juna aja. Kita nggak usah. Chef Guru cukup diproses. Kalau rasa, Chef Juna aja ya. Biar dia yang tahu rasanya enak apa enggak. Kalau kita cukup di, oke, anaknya sudah punya ide, terlaksana, that's tercontrek kreatifnya. Gitu. Ini masih cepat, Bu? Enggak ya? Siap. Alhamdulillah. Ini ketentuannya, Bapak Ibu ada di sini. 3-4 proyek. Pertanyaannya, boleh diulang di tahun berikutnya? Deal pertama tadi apa? Boleh atau enggak? Udah deal loh tadi sama saya. Boleh diulang. Tapi, nah ini nih, salah satu yang tidak boleh. Satu, kenapa dia tidak bolehnya? Jika di tahun 1 tahun ajaran, ketentuannya adalah tema berbeda. Jadi dalam 1 tahun, temanya harus berbeda. Nih, saya pertama kali menggunakan kata harus nih. Karena dia ada di struktur kurikulum, ya mohon izin nggak bisa ditawar. Karena dia struktur 3-4 tema berbeda dalam 1 tahun. Jika mau diulang, maka di tahun berikutnya. Terima kasih. Sudah membantu saya. Cie. Oke. Nih, ini keharusan kedua yang terpaksa menggunakan kata harus. Alokasi waktu izin tidak bisa ditawar. Oh, ngomongnya kecil banget ya saya. Gak bisa ditawar. Nggak boleh. Sekali lagi dia struktur. Ya, ini didapatkan dari 20-30% pengurangan JP. Sehingga dia, Bu, boleh nggak sih kurang dari 360? Nah, ini izin jawaban saya menggunakan kata harus. Ini 2 harus ya, udah yang kedua ya. Oke. Berikutnya, menentukan simulasi kegiatan di sekolah. Sistem blok, 1 hari dalam 1 minggu, 2 jam sebelum berakhir, sistem blok. Sekali lagi ini contoh. Di luar ini boleh? Yang kencang? Boleh di luar ini? Siap. Yang kencang, yang yakin gitu, Bu. Boleh? Yes, siap. Sistem blok itu misalnya langsung dalam 1 minggu, setiap hari, full 2 minggu project, itu sistem blok. Ini jadi nggak belajar yang lain, itu sistem blok ya, pada Ibu. Maaf. Badan saya ya kebesaran, Bu. Harusnya dirampingin, jadi biar nggak kena. Kalau badan Ibu, sistem blok tuh ngambil 2 minggu berturut-turut gitu. Boleh nggak sih di luar ini? Boleh.
diatur semenyenangkannya sekolah, semudahnya sekolah melakukan. Yang perlu diketahui adalah cuma jumlahnya. Pelaksanaannya dikembalikan ke satuan pendidikan. Misalnya, ada yang nanya, Bu, susah ngebagi waktu nih. Semua mapel kan terlibat ya. Sulit. Saya maunya sejam atau 2 jam setelah kegiatan pembelajaran berakhir, biar mudah. Boleh. Kalau itu yang mudah saya, yang memudahkan satuan pendidikan, yang enak dilakukan satuan pendidikan, laksanakan. Yang jelas, yang ini tercapai. Itu. Jadi nggak ada lagi, oh kalau ini boleh. Kalau mau ngambil sistem dikombinasi, blok dulu seminggu, habis itu 1 hari, boleh. Nggak ada yang nggak boleh Bapak Ibu, buat Bapak Ibu, saya diskon. Kecuali yang tadi ya. Ini komponen wajib. Boleh menambah, boleh dikurangi, yang itu. Saya nggak kenal kurang-kurangan nih. Kan ngelihat di badan saya ya. Saya tahunya tambah-tambahan. Terlihat dari badan ya Bapak dan Ibu. Saya kenalnya nambah. Jadi boleh ditambah dari komponen ini, dikurang tidak bisa ya Bapak dan Ibu. Karena ini komponen minimal. Sebenarnya komponennya cuma 3, tujuan, aktivitas, asesmen. Profil itu ya tema, ya nama Bapak Ibu, topiknya apa, kayak cover gitu ya Bapak dan Ibu. Kalau yang ini isinya dimensi, ini alur aktivitas dan asesmen. Oke, ini catatan, nanti silakan. Nah, Bapak Ibu, saya tanya, apa yang Bapak Ibu terkait asesmen awal di project yang Bapak Ibu ketahui? Sama nggak sama modul aja? Asesmen awal? Iya. Oke. Kita baca ya Bapak dan Ibu. Asesmen awal dilakukan untuk mengidentifikasi dimensi elemen subelemen yang ada di satuan pendidikan. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah menentukan, Bapak Ibu memilih dimensi, bersama-sama memilih elemen, sub-elemen, itulah asesmen awal. Berbeda dengan modul ajar. Ya, kalau sudah, sekolah saya menentukan tema ini, dimensinya A, B, C, sub-elemennya A, B, C, D, E, misalnya gitu. Sudah itu diidentifikasi dan itu diambil buat sekolah, dikerjakan oleh sekolah, maka itu asesmen awal. Bisa jadi Bapak Ibu asesmen awal terjadi, dimensi itu bisa dari pilihannya Bapak Ibu atau dari visi misi Bapak Ibu diturunkan. Misalnya ada sekolah yang bilang, Bu, raport pendidikan saya ini real, dia bilang tinggi sekali intoleran. Jadi dia bilang saya ambilnya dimensi yang berakhlak, ketuhanan terhadap Mesias, yang berhak mulia, beriman bertakwa dan berhak mulia. Ngambilnya Bhinneka Tunggal Ika, tadi toleransi temanya, berdasarkan raport pendidikan. Itulah asesmen awal Bapak dan Ibu. Menentukan dari raport pendidikan atau sekolah menentukan dimensi elemen suplemen, disitulah Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal. Oke nggak nih? Sudah oke? Tepuk tangan dulu. Jadi, sama atau nggak sama modul perencanaan pembelajaran? Sama atau beda? Siap. Yang mana yang sama? Jangan ya Bapak Ibu. Asesmen awal kalau di perencanaan pembelajaran itu ngecek titik lingkup materinya anak ada di mana. Tapi kalau asesmen awalnya dimensi, bukan ngecek anaknya udah bisa gotong royong atau tidak. Bingung ya ngeceknya, pakai apa? Pakai soal? Bingung. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama? Jawabnya bingung. Udah belum ya? Saya jawab aja udah. Kan nggak kebayang ya. Yang kebayang bisa kerja sama kalau saya udah ngomong sama Bapak, udah ngomong sama Ibu, kelihatan nih. Tapi kalau saya cuma ngisi checklist, Bapak Ibu ngasih pertanyaan pemantik, tahu nggak tentang kerjasama? Teori jatuhnya. Tahu nggak sih tentang nalar kritis? Teori. Ya, pertanyaan pemantik. Oke, kalau gitu saya pakai soal.
pakai asesmen diri. Apakah kamu sudah, kalau teman Anda sakit, apakah dijenguk? Karena saya ngisinya saya sendiri, nggak ada yang lihat, saya contreng aja, even saya nggak jenguk. Sebenarnya nggak jenguk, tapi contreng aja. Karena itu self assessment kan agak susah ya. Karena ini dimensi, bukan lingkup materi. Kalau lingkup materi indah ya. Kalau dia nggak bisa tambah-tambahan, kebayang Bapak dan Ibu. Salah pasti. 2 tambah 2, dia nggak bisa ngisi, jelas dia nggak bisa tambah-tambahan. Gimana caranya dia tahu? Kalau asesmen awal saya ditanya, apakah kamu sudah mandiri? Udah, mandi aja udah sendiri ya. Kalau mandi masih dibantuin, itu berarti bukan mandiri. Agak susah ngecek asesmen awal berdasarkan lingkup materi karena isinya bukan lingkup. Ini contoh alur aktivitas. Ini saya ngomong contoh karena semuanya memang contoh. Ada contoh 1, pengenalan kontekstuasi aksi refleksi dan tindak lanjut. Ada contoh kedua, mengamati, mendefinisikan, menggagas, memilih, merefleksikan. Ada temukan, bayangkan, lakukan, bagikan. Nah ini set. Boleh di luar ini? Bolehkah alur buat sendiri namanya di luar ini? Bu, tadi udah deal. Boleh atau enggak? Yang kencang. Ini nggak yakin nih. Harus keyakinan teguh. Tadi kan jogetnya udah maju mundur. Cantik lagi. Udah semangat. Boleh atau enggak? Bapak dan Ibu, atasnya ini silahkan Bapak Ibu ganti dengan apapun, tapi tolong baca deskripsinya. Ya, nih. Mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema topik yang sedang dipelajari. Mau kasih apa? Temukan, kenali, ayo temukan, digagas. Boleh. Nama atasnya nggak harus ngikutin kita, tapi maknanya tolong baca deskripsinya. Temukan, kenali topiknya, kemudian ada permasalahan di kontekstual, tarik permasalahan yang terkait kontekstual sekolah, kemudian lakukan itu adalah aksi, simple sama ya, aksi menjawab permasalahannya, yang terakhir refleksi tindak lanjut. Itu silakan mau dinamakan bagikan, bebas lah namanya apa, nggak kebayang lagi, solusikan, apalah gitu ya, bebas. Kalau nama Bapak Ibu lebih kreatif dibanding kami hanya temukan 3, tapi penamaan dan apapun dikembalikan ke sekolah. Mau dengan nama lain boleh, silakan ya Bapak dan Ibu. Oke, ini sebenarnya bisa dibaca. Dokumentasinya ada jurnal, portfolio, rubrik. Ini langsung ke rapor aja Bapak Ibu ya. Nih, bentuk rapornya. Kemungkinan ada yang sudah pakai e-raport semuanya. Nah, e-raport kami berusaha untuk menyamakan ini dengan e-raport ya. Semoga bentuknya sama. Karena e-raport seharusnya ngambil dari panduan. Karena ini dulu yang muncul baru e-raport. Oke. Isinya deskripsi singkat terkait proyeknya, kemudian dimensi, raport mencantum dimensi sub-elemen dan rumusan. Ini dimensinya. Nih, ini dimensi, ini sub-elemennya, ini kompetensinya pada akhir fase. Nanti paparannya saya berikan ya kepada Ibu. Jadi raportnya isinya 3. Dan ini isi raportnya. Mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Ini isi raportnya. Saya tanya, raport P5 dalam 1 tahun berapa kali Bapak Ibu? Dua. Ada yang jawab 3? 2 kali. Kapan dan kapan? Semester 1 udah semester. Oke. Ada yang jawab lain? 1 kali. 1 kali di? Jangan ragu-ragu, Bu. Nggak saya setrap kok, tiba-tiba kupingnya begini gitu kan, enggak. 1 kali di?
pas kenaikan kelas? Sama? Ada yang 2, ada yang 1. Oke, mau pilih yang mana? Yang enak apa yang enggak? Yang enak saya ikut ibu yang warna merah 1 kali dalam 1 tahun. Bapak ibu jangan susah. Nanti kalau setengah semester belum kelar tuh si proyeknya, caranya gimana nilainya? Tiba-tiba masih di tengah-tengah semesteran. Loh, nilainya gimana ya? Iya, enggak ya Bapak Ibu, karena kapanpun karena proyek itu fleksibel. Yang kita atur hanya 360-nya. Pelaksanaannya fleksibel. Jadi jangan dikait-kaitan dengan, oh karena ini semesteran, 1 aja dulu di sini, yang 2 di belakang, biar bisa masuk rapot. Gitu? Enggak. Nanti Bapak Ibu bingung. Sudah aja dalam 1 kali, dalam 1 tahun. 3-3-nya masuk. Deskripsikan, 3-3-nya dihitung. 3-3-nya gampang. Saya ikut ibu yang gampang. Ya. Tidak perlu dibagi 2. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan semester 1 ataupun semester 2. Cukup di akhir tahun. Apakah berpengaruh pada kenaikan kelas? Yang yakin dong Bapak Ibu? Tidak berpengaruh. Betul sekali. Tolong jangan buat profil pelajar Pancasila membuat anak tidak naik kelas. Itu udah desperate, jatuh ketimpa tangga. Udah tengkurap loh dia. Aduh, saya udah jelek misalnya di intra, di sini nggak naik gara-gara kokurikuler. Karena kan kalau sikap atau dimensi alasannya ya Bapak dan Ibu tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Ibu mau anak itu berubah dari 0 ke angka 30% aja udah oke banget. Oke banget. Tanpa kita minta dia langsung 100 gitu ya, 100. Nggak ada sih, agak sedikit susah ya. Itu Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan, ini silahkan dibaca. Apapun yang saya jelaskan ada di kurikulum.kemendikbud.go.id. Itu nanti ada kurikulum merdeka, silahkan ketik rujukan, ada seluruh panduan di sana. Dan profil pelajar Pancasilanya sudah kami bukukan, supaya Bapak Ibu nggak pusing. Melihat kertas putih KEPK 009, pusing ya Bapak Ibu, nge-scroll. Di mana tuh dimensinya? Sudah kami bukukan. Jikapun Bapak Ibu mau cari capaian pembelajaran, sudah ada Bapak Ibu. Hilang, dia grogi. Nah, nih capaian pembelajaran sudah kami bukukan. Sehingga Bapak Ibu jika ingin mencari yang mudah daripada kertasnya putih tadi itu, sudah kita bukukan. Itu Bapak dan Ibu. Akhir kata, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau ada masih yang mengganjal, supaya nggak jadi visual, tolong tanyakan ya. Takutnya nggak pecah, bahaya. Silakan. Silakan dari peserta luring dulu. Langsung jawab. Mungkin 2 pertanyaan, 2 pertanyaan. Dua orang ya. Yang pertama dari sudut sini, nanti di... Baik, perkenalkan nama saya Ibu Paulina Taribuku dari NTT Sumba Barat Daya. Dari daerah bercampur uang. Ya. Siap. Baik, terima kasih Ibu sudah membawakan materi tentang profil pelajar Pancasila atau P5. Dalam hal ini, saya sebagai guru yang ada di daerah, sedikit demi sedikit kami boleh memahami tentang P5 ini. Yang saya mau sharingkan sedikit, di sekolah saya itu dari tahun kemarin kami boleh melakukan P5 untuk kelas 7, tetapi materinya yang lain kami masih gunakan K13, tetapi kami boleh berproses dalam P5. Yang kami lakukan adalah menanam bawang. Bagaimana mengajarkan kepada siswa dari proses mengolah tanah sampai menanam bawang dan menghasilkan produk tadi itu. Lalu dari hasil itu kami boleh mempromosikan kepada orang tua murid pada saat penerimaan rapor di akhir tahun. Penilaian itu kami sudah lakukan.
Tetapi di tahun ini kami sudah berada pada IKM, kami sudah lakukan kurikulum merdeka di sekolah kami, lalu dengan tema yang kami ambil bagaimana kami mendaur sampah yang telah dibuang oleh anak-anak, dan hari yang kami gunakan untuk pelima atau kurikulum merdeka yang kami gunakan adalah 2 hari, hari Jumat dan Sabtu. Dan kami rasa bahwa sebelum kami melakukan pelima ada pemanasan pagi, itu kami melakukan senam pelima. Mungkin kita semua Bapak Ibu guru sudah tahu, kami boleh mengajarkan kepada anak-anak senam pagi pelima itu ada. Dia punya gerakan, saya juga yang omong ini belum paham, belum tahu betul gerakannya itu seperti apa, karena saya mengajar di kelas 8, ada teman-teman saya yang memandu siswa-siswi di kelas 7. Lalu itu pengalaman dan yang saya sampaikan. Yang saya mau tanya sedikit Ibu, tadi dikatakan kalau dalam pelima itu yang dinilai adalah prosesnya dan bukan produknya. Lalu sebenarnya yang diharapkan dari pelima ini kan sebenarnya dari proses, lalu produknya juga pasti kita akan butuh. Jadi saya agak bingung, kalau bisa Ibu, kebetulan Ibu tadi itu agak cepat menjelaskan, saya butuh untuk dijelaskan ulang sedikit supaya kami ini paham, karena kami ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang mungkin sinyalnya kurang baik, lalu kadang kita browsing juga ini mati hidup Ibu, jadi tolong dijelaskan lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Ibu, saya mohon tadi itu menjelaskan kalau bisa materinya sebentar itu diberikan kepada kami supaya kami bisa bawa pulang dan kami baca pelan-pelan agar kami bisa memahami lebih lanjut. Mungkin itu saja harapan saya dari daerah. Terima kasih Paulina. Gratis, tapi abis itu kasirnya di belakang. Oh enggak. Canda Bu, canda. Siap. Baik, selamat malam Ibu, semangat pagi untuk kita semua. Semangat pagi. Semangat pagi dan luar biasa. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu. Yang pertama saya memberikan ucapan terima kasih karena Ibu sudah memberikan pencerahan bagi kami terkait dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kami sendiri juga di kabupaten kami, oh ya, saya belum perkenalkan diri. Saya Ibu Christine dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lalu selama ini, kebetulan sekolah saya itu sudah menerapkan kurikulum merdeka di tahun lalu, dan saya sendiri juga menjadi koordinator dari proyek itu sendiri. Iya, di tahun awal memang kita tidak banyak memahami tentang seperti apa itu P5. Kami hanya bermodalkan menonton video-video tutorial teristimewa dari PMM. Dan praktiknya, ya, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu, ada beberapa miss yang membuat saya juga terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Ibu dan apa yang kami sudah buat di lapangan. Yang pertama itu terkait dengan asesmen awal. Ya, yang pasti asesmen awal setelah saya mendengar penjelasan tadi itu ternyata berbeda dengan asesmen dalam pembelajaran. Dan di asesmen awal ini ternyata yang dilihat itu adalah dimensinya. Ya, tadi memang saya tidak terlalu menangkap banyak karena mungkin karena itu tadi mulai apa ya? Sudah mulai apa tadi istilahnya Bapak Loren itu? Sudah PDI. PDI, ya, penurunan daya ingat. Ya. Ini Baik, memang mohon nanti malam gini ya. Iya. Baik, mungkin bisa nanti dijelaskan ulang terkait dengan dimensi ini, terkait dengan bagaimana itu membuat asesmen awal. Kemudian, yang kedua itu adalah erapor. Ini yang penting sekali. Baik, dalam menyusun erapor itu, yang pasti ada dimensi, memilih dimensi, elemen, dan subelemen. Ya, kemudian di elemennya itu diturunkan dua. Misalkan dari satu dimensi diturunkan menjadi 2 elemen. Lalu dari masing-masing 2 elemen ini juga diturunkan 2 sub elemen. Apakah wajib Bu? Harus diturunkan menjadi 2.
Dan kalau memang yang di panduan itu kami membacanya seperti itu, lalu ketika kami menemukan salah satu dimensi, misalnya dimensi kreatif, di sana itu tidak ditemukan sub elemen dari dimensi kreatif. Lalu pada akhirnya kami mentok, tidak memilih dimensi kreatif. Sementara dalam target pencapaian dari P5 itu, unsur itu yang kami butuhkan. Itu yang kedua. Dan lanjut lagi, ini yang penting. Ini yang penting juga terkait dengan e-raportnya. E-raport, bahwa tadi dijelaskan dalam e-raport itu hanya 1 kali dalam 1 tahun. Sementara 1 kabupaten di wilayah saya itu membuat 2 e-raport, semester 1 dan juga semester 2, dengan pembagian. Katakan di sekolah saya itu ada 2 di semester 1, 2 topik maksudnya di semester 1, sisanya itu diambil di semester 2. Lalu di masing-masing topik itu pembagiannya ya kami juga membuat e-raportnya. Dan ternyata setelah saya mendengar dari penjelasan Ibu tadi, ya disitulah saya terkejut sekali Ibu. Baik, itu saja, terima kasih, saya kembalikan. Saya kalau 2 kali ikut gitu. Saya ikut terkejut. Berarti ini dapodiknya belum sinkron. Terima kasih Bapak Ibu. Informasi buat kami bahwa ini sinkronisasi dapodik, artinya dapodik minta A, kami lakukan B. Gitu ya. Terima kasih. Ini sekali lagi kalau dari kami hanya 1 tahun, tapi kalau terjadi 2 kali maka sinkronisasi dapodik. Kalau yang ini, oke. Saya sebut yang Bu Paulina dulu. Kata Bu Paulina, oke, berarti masih tahun pertama, ya. Berarti di kelas 7 dia adalah KM. Tapi di kelas 8-9 K13. Apakah K13 wajib membuat P5? Tidak. Ya, Bapak dan Ibu. Integrasikan saja dulu dimensinya ke dalam mitra kurikuler, cukup. Anak-anak mengenal sebagian dari kurikulum Merdeka, itu yang pertama. Yang kedua, apakah senam P5? Ini saya, kok ada senam P5? Ada ya? Baik. Saya baru tahu. Penyegaran, nggak apa-apa. Mau senam apa juga bebas. Senam kayak tadi seger saya, Bu. Saya baru tahu goyang-goyang itu. Nah, apakah segini Bapak dan Ibu? Ini saya kaitkan dengan yang Bu Christine ya. Ketika kita mau membuat proyek profil, Bapak dan Ibu, terlepas dia mau ambil dari PMM apa tidak, Bapak Ibu, di situ ada dimensinya yang kita tentukan, dimensi profil pelajar Pancasila. Sekolah menentukan, tahun ini kita ambil yuk. Nih, Bapak Ibu, kepala sekolah, koordinator berembuk. Tahun ini yang mau kita kembangkan adalah dimensi kreatif, mandiri, dan apa? Gotong royong. Karena anak-anak kita butuh nih, ternyata gotong royong belum terbangun. Gitu. Kemandiriannya juga masih kurang. Itu sudah asesmen awal, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu menentukan dimensi, kemudian setelah itu menentukan tadi dimensi, setelah itu elemennya. Apakah harus masing-masing 2? Tidak. Ya. Usahakan jangan terlalu banyak, karena konsekuensinya asesmen. Katakanlah gini, saya ambil dimensinya gotong royong, elemennya 1, sub elemennya 1. Kemudian saya ambil dimensi kedua, mandiri, kreatif, elemennya 1, sub elemen 1, sama semuanya. Totalnya berarti sub elemennya 3. Cukup. Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal. Ketika menentukan itu, saya ambil dimensi ini, kami ambil dimensi ini, elemen ini, sub elemennya itu. Itulah asesmen awal yang Bapak Ibu lakukan. Jadi penentuan Bapak Ibu mengambil dimensi, Bapak Ibu sudah melakukan asesmen awal. Itu yang disebut asesmen awal. Jadi nggak usah susah-susah. Asesmen awal ditentukan oleh kita yang tahu kebutuhan anak-anak sekolah. Yang mana yang dibutuhkan nih dimensinya?
oh anak saya di sekolah ini saya melihat dari observasi ringan saja kan, guru-guru udah tahu nih, aduh anak-anak saya susah diatur, ambilnya beriman bertakwa nih, pasti dimensi yang harus dikembangkan di sekolah saya. Aduh anak saya nih susah banget sih, egois semua nih, kita ambil gotong royong. Itu Bapak Ibu sebenarnya tanpa sadar sudah melakukan asesmen awal dengan observasi kecil-kecilan, melihat dari anak-anak Bapak Ibu, sekolahan Bapak Ibu, observasi kecil gitu, tentukan dimensinya, maka temanya cocoknya ini nih, cari di PMM misalnya. Atau Bapak Ibu mau langsung ngambil dari PMM, silakan ya. Mungkin temanya dilihat dimensi yang cocok. Wah ini saya butuh ini nih di sekolahnya, dimensi yang ini nih, yang temanya ini, dimensinya cocok dengan sekolah saya, silahkan. Jadi ketika dimensi itu sudah Bapak Ibu pegang dan dilakukan sekolah, itu asesmen awal ya. Udah Bu, Olina, Ibu aman? Aman, hampir sama soalnya nih. Oke, dan kenapa yang dinilai? Karena dimensi elemen dan subelemen adalah tujuan modul project. Jadi kalau kita ngambil gotong royong, mandiri, kreatif, maka itu menjadi tujuan. Karena tujuan profil pelajar Pancasila adalah dimensi, elemen, subelemen yang kita ambil. 4. Kalau 4 subelemen bahasa konsekuensi asesmennya, maka yang diakses penilaiannya ya gotong royongnya, ya bagaimana anak itu bergotong royong, sudahkah dia bergotong royong. Indikatornya adalah sudah bisa gotong royong atau tidak, bekerja sama atau tidak. Anak ini sudah mandiri, kan ada regulasi diri ya, apakah sudah bisa meregulasi dirinya, apakah dia dini kreatif, sudah mengeluarkan ide kreatifkah dia, sudah bernalar kritiskah dia. Itu maka itu kenapa saya tidak izinkan produknya. Ketika saya sudah melakukan analisis pasar, itu tercontreng nalar kritis saya. Saya bilang saya mau beride Bu tadi. Saya mau buat keripik tempe rasa green tea biar kekinian. So sweet banget ya green tea. Pokoknya anak sekarang taunya green tea enak apa enggak urusan belakangan. Green tea aja dulu. Saya udah mencetuskan ide, terconteng yang di kreatif. Terus tadi saya buat sebuah paparan bahwa kalau bentuknya bulat dengan rasa green tea, begitu rasanya, begitu misalnya oke, saya mau buat dalam bentuk paparan, udah sampai situ sudah terjawab tuh harganya kalau di kewirausahaan. Atau kalau mau dijadikan bentuknya, nih Bu, kalau green tea silahkan Bapak Ibu rasain. Kalau Bapak Ibu nilai produknya, maka rasanya termasuk penilaian. Tapi kalau dinilai kreatifnya, nggak perlu kita menilai rasanya. Kalau dia bilang bulat, kalau dia ternyata ada gerigi-geriginya, yang penting masih bulat, gitu ya, ya udah, karena idenya sudah tersampaikan. Bahwa begitu dicoba ternyata tempe rasa green tea nggak enak, itu bukan urusan Bapak dan Ibu. Tidak sampai nggak enak diulang, kasihan anaknya, karena bukan itu yang diminta. Gitu Bapak dan Ibu, karena saya udah beride, udah menuangkan ide, tapi salah, ternyata nggak enak. Saya tahu loh, saya sudah tahu tidak enak, tapi saya sudah menemukan ketidakenakan itu dalam produk saya, maka nalar kritisnya kembali tercetus. Bapak Ibu tinggal, oh anaknya tahu kesalahannya, tapi idenya sudah bagus, cuman memang produknya tidak baik misalnya gitu ya, it's okay. Itu yang maksud saya, tolong jangan dinilai produknya, karena kasihan. Sama kayak kalau mau ngambil gaya hidup berkelanjutan tadi, ujungnya adalah kampanye. Misalnya, saya mau berkampanye tapi melalui poster, tolong jangan dinilai, oh posternya jelek gitu. Kalau dikasih masukan boleh ya Bapak Ibu, tapi menjadi asesmen tidak. Misalnya, saya buat rubrik, oke, bahasanya nggak bagus, warnanya nggak bagus, itu anaknya drop saat itu juga. Ide dia yang tadinya udah brilian,
cuma dikarenakan posturnya jelek hasilnya, maka Bapak Ibu ngedrop saat itu juga anaknya. Cuma boleh Bapak Ibu tipis-tipis kasih masukan, misal, nah itu nggak mungkin kan kalau backgroundnya hitam, tulisannya hitam gitu, nggak kelihatan maksudnya. Ya kasihlah warna putih, atau tiba-tiba background hitam, warnanya biru, dongker, ya yang bisa terbaca. Sampai situ oke. Tapi apakah jadi asesmen penentuan bahwa dia berhasil? Kalau komentar silakan, supaya anaknya oh iya ya, ternyata kalau backgroundnya hitam saya harus kasih warna agak terang supaya terbaca posternya. Itu tipis-tipis gitu silakan, tapi menjadi rubrik penilaian tidak. Sekali di situ, sampai situ. Dan kenapa dimensi kreatif? Bukan cuma dimensi kreatif, ada juga di gotong royong. Ada satu sub-elemen yang seolah-olah elemen tidak punya sub-elemen. Tadi saya bilang, bukan tidak punya elemen, tapi elemen sub-elemennya, kalimatnya sama. Gitu. Jadi silakan ambil. Jadi kalau dia misalnya mengemukakan ide orisinil elemennya, sub-elemennya itu dia juga menemukan ide-ide orisinil, bukan berarti tidak ada. Jadi bukan berarti terdelete ya Bapak Ibu. Kalau itunya nggak ada, berarti sama antara elemen dan sub-elemen. Kalimatnya sama, sehingga tidak perlu ditulis dua kali. Jadi bukan hilang. Silakan tetap ambil dimensi tersebut. Karena elemen dan sub-elemen ditulis dengan kalimat yang sama. Ide-ide kan elemennya mengemukakan ide-ide kreatif. Sub-elemennya ya itu juga kalimat yang sama, sehingga kita tidak menulis dua kali. Itu pun ada di dimensi gotong royong. Ada satu elemen yang memang tidak ada sub-elemen juga. Bukan tidak ada, tapi dia kalimat yang sama, sehingga ditulis elemen dan sub-elemennya sama kalimatnya, sehingga kami tidak menulis dua kali. Jadi di merge gitu ya, seolah-olah terlihat tidak ada, bukan, tapi kalimatnya sama antara elemen dan sub-elemen gitu. Jadi silahkan ambil, jangan takut untuk diambil gitu ya. Silahkan. Yang belum terjawab, udah semua ya? Sudah? Ya, lagi sama-sama Ibu Obi. Untuk dan dari daring ada pertanyaan yang belum, ada yang mau bertanya? Selamat malam Bapak Ibu yang di Zoom. Malam Bu. Malam Bu. Malam bahagia Bu. Ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Bu. Papua Barat. Di Papua udah jam berapa ini? Selisih 2 jam. Jam 11 ya? Waduh. Iya, jam 11. Oh, kalau nggak ada kita lanjut di yang luringnya. Oh, yang paling belakang ada. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Provisiat untuk Ibu narasumber yang luar biasa. Paul dari Sumba. Kalau berdasarkan pengalaman, kami di sekolah baru menjalankan kurikulum merdeka ini tahun pertama. Yang menjadi kesulitan itu berkaitan dengan B5. Kesulitan yang pertama, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini kan proyek kita lakukan, proyek bidang studi berarti dijalankan oleh semua. Maka kesulitan yang pertama adalah bahwa guru-guru harus terlibat dalam proyek tersebut. Maka konsekuensinya ketika proyek itu berjalan, guru-guru harus ada di tempat. Tetapi yang kami alami adalah ada guru yang bertabrakan dengan jam pelajaran berlangsung. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika guru-guru
berada bersama dengan siswa, apa yang mereka harus buat di sana? Apakah duduk-duduk saja atau berdiri saja, atau apa yang mereka buat? Yang ketiga berkaitan dengan pengulangan proyek tadi, kira-kira indikator apa yang bisa kita ambil sehingga proyek itu bisa diulang? Apakah berdasarkan presentasi siswa yang sudah berubah karakternya, atau apa yang bisa menjadi indikator sehingga proyek itu bisa diulang di tahun pelajaran berikutnya? Terima kasih, itu sih. Baik. Ya, makasih Pak Paul. Tadi saya mengatakan jam yang dilakukan Bapak dan Ibu dilakukan menyenangkan, semudah yang dilakukan satuan pendidikan. Tolong, ini kami tidak bisa atur ya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang tahu jam pelajarannya masing-masing. Jadi diatur oleh kepala sekolah, dibantu oleh Bapak Ibu koordinator, dan beberapa guru mengatur jamnya seperti apa. Ini kami kembalikan ke satuan karena tidak ada bentuk baku dari kami. Kami hanya menawarkan sistem blok, atau 1 jam setelah berakhir, atau 2 jam sebelum pelajaran berakhir. Itu pilihan. Tapi bagaimana melaksanakannya kembali ke satuan pendidikan. Karena memang ketika Bapak Ibu mengambil KM, maka kokurikuler, intrakurikuler Bapak yang punya intrakurikulernya 4 jam, maka menjadi 1 jamnya kokurikuler, itu kewajiban. Jadi dia melekat, bukan hilang ya. Jadi tidak mungkin hilang di dapodik. 4 yang tetap 4, tapi 3-1. Kalau 2 jadinya 1-1 gitu. Tapi bukan berarti yang 2 tidak mau mengajar lebih banyak. Misal nih, tarik-tarikan jamnya gini. Saya kan 4 jam, saya kan cuman 2 jam, dia 4 jam, jadi dia menilai lebih banyak. Kalau saya boleh menyarankan, dibagi dengan menyenangkannya Bapak dan Ibu ya. Kalau boleh dibagi adil gitu ya, jangan membebankan. Maksud saya untuk kita guru tidak menghitung-hitung jam ya. Artinya semua 3 proyek itu memang dibebankan oleh keseluruh satuan pendidikan. Semua terlibat, semua menginginkan anaknya berubah karakternya. Sehingga jangan, dia 2 jam, saya 1 jam, saya nggak mau ngajar 2 jam. Mohon izin, itu tolong dihindari. Terlepas dari pengurangan 20-30% ya, gitu ya Bapak dan Ibu. Karena kalau kita saja sudah tarik-tarikan, nggak akan terjadi peningkatan dimensi profil pelajar Pancasila, karena Bapak Ibu sendiri sudah tarik-tarikan jam. Ya, kita dulu yang melakukan, baru anaknya, itu yang pertama. Kalau jam pelajaran Bapak Ibu, kami kembalikan ke satuan yang semenyenangkannya atau senyamannya Bapak Ibu melakukan. Kalau bentrok diatur kembali gitu ya Pak, tidak harus benar-benar dilakukan saklek gitu ya, diatur kembali. Ini yang diulang bukan proyeknya. Sekali lagi, yang dilakukan misalnya, saya tahun ini ngambil temanya yang diulang Bapak dan Ibu. Proyeknya, misalnya saya sekarang ngambil tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya misalnya tadi pengelolaan sampah. Temanya berulang, berkelanjutan. Tolong topiknya jangan sama. Temanya boleh berulang, topiknya jangan sama, karena anaknya dejavu Bapak Ibu. Kemarin kan udah gitu. Kenapa kelas 9 ketemu lagi? Gitu ya. Karena pun jadi sebenarnya filosofi kenapa keluar ada 7 tema, supaya anak atau siswa tidak bosan. Sebenarnya dia mengalami tema yang berbeda-beda, tapi sekali lagi kontekstual sekolah beda-beda. Bisa jadi di satu sekolah butuh sekali topik bangunlah jiwa dan raga, sehingga diulang berkali-kali. Jadi kami tidak ngunci. Tema itu boleh habis, boleh tidak.
Jadi nggak misalnya 7 tema harus habis dalam 3 tahun. Tadi kita sudah setuju untuk kecuali yang ada di struktur, jawabannya tidak harus. Tapi boleh. 7 tema saya mau bagi habis dalam 3 tahun, silakan. Oh, nggak bisa Bu habis karena masalah di sekolah saya. Sekolah saya tuh ada salah satu sekolah yang tanya ke saya, di sekolahnya dia ternyata masalahnya banyak di mental. Dia sebutkan kan nggak boleh temanya nggak boleh sama di tahun yang sama ya, sehingga dia bahas di tahun berbeda. Pertama ada ternyata bullying tingkatnya besar, perasaan seksual tingkatnya besar, tingkat merokok di SMP sangat besar. Sehingga 3 tahun berbeda, otomatis ada yang tidak terambil di temanya karena diulang 3 tahun. Boleh Bapak dan Ibu, karena itu kontekstual, salahnya banyak banget gitu. Bukan nggak boleh, tadi salah satu profil belajar Pancasila adalah kontekstual. Kalau memang kita merasa tema 1 itu sangat berarti dan banyak topik yang mau kita bahas terkait hal tersebut, silahkan diulang. Tapi bukan topik yang sama ya Bapak Ibu, nanti dijavu. Itu yang pertama. Jadi bukan proyeknya, tapi tema yang berulang. Kemudian apa tadi Pak? Udah ya? Jam pelajaran sama proyek ya Pak? Ada lagi? Udah ya? Oh, mungkin dia kongko-kongko, enggak ya? Bapak Ibu berarti harus yang tahun pertama tolong buka PMM, tolong download modul project yang ada lambang Kemendikbudnya, ada tulisannya pusat kurikulum. Kami sudah buat 28 memang di jenjang berbeda-beda. Silakan ambil yang kontekstual yang SMP. Di situ ada alur aktivitasnya dan bagaimana si alur itu dijalankan per aktivitasnya. Misalnya di dalam satu tema, misalnya ada alur aktivitasnya, ada 15 alur. Masing-masing alur itu ada aktivitasnya. Kalau Bapak Ibu sudah lihat, mungkin bisa tergambar ya Pak jika sudah melihat modul projectnya. Boleh saya, oke. Mungkin saya share screen sebentar ya. Saya sudah ambil. Sudah ya Pak? Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu silakan ambil saja berkaitan dengan saya nggak masuk Zoom. Ya Bapak ya, Bapak tembak. Ini Bapak dan Ibu, tahapan proyeknya, tahapan pengenalan ada 17 aktivitas. Di dalam aktivitas sampahku tanggung jawabku. Apa yang harus dilakukan sekolah? Masing-masing aktif ini, masing-masing alur, ini tahapan proyeknya, ada aktivitasnya. Ya, nih, Bapak dan Ibu. Jadi 17 tadi diturunkan oleh modul project ke dalam sebuah aktivitas. Inilah yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. Aktivitasnya tadi, perubahan iklim, perkenalan. Dikenalkan terhadap pengelolaan sampahnya. Apa yang harus dilakukan? Melalui project ini, mereka tahu mengenai perubahan iklim. Guru melakukan apa? Peserta didik dibagi dalam 5 kelompok. Gitu, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di dalam salah satu proyek yang kami tawarkan di PMM. Itu ya Bapak dan Ibu, ini yang dilakukan guru. Jika jawabannya apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Setelah ini asesmennya. Ada bentuk asesmen bagaimana di-assess. Itu Bapak dan Ibu.
Sudah, Pak Paul? Aman? Oke. Aman ya? Ya baik, kalau gitu saya mulai. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi? Yang Zoom? Ada penanya di Zoom. Baru kembali ke luring. Pak, boleh. Silakan Bapak Sutrisno. Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Sutrisno dari Sumba Barat, NTT lagi. Kalau Pak Paul dari Sumba Timur, saya dari Sumba Barat. Saya mau bertanya tentang penerapan B5 itu. Kebetulan di sekolah kami, di kabupaten kami kebanyakan baru tahun ini yang menerapkan kurikulum merdeka, tetapi kami baru yang belajar. Nah, yang kami tangkap itu bahwa untuk yang merdeka belajar itu kami tetap menggunakan kurikulum 2013, tetapi salah satu unsur yang harus ada yaitu harus ada di dalam kurikulum 2013 itu. Nah, kami sepakat untuk memasukkan P5 itu. Hanya yang menjadi kendala adalah apakah dalam struktur kurikulum 2013 itu kan sudah 38 JP untuk 1 minggu. Kemudian kami tambah lagi dengan 10 JP. Sehingga jam pulangnya anak itu menjadi lebih siang lagi. Mohon pencerahannya itu, Ibu. Terima kasih. Ini tadi sebenarnya sudah. Oke, sebenarnya saya, Bapak, Ibu, yang pertama masih menggunakan K13. Bapak Ibu tidak wajib ya, B5. Ini tolong jangan dipahami wajib. Boleh, apakah wajib membuat B5? Tidak, tapi boleh belajar iya. Nah, mohon maaf karena yang K13 memang ada pengurangan 30%. Betul Pak Sutrisno, tambah jam. Namun jika itu berat, integrasikan dulu ya dimensi profil pelajar Pancasilanya di dalam intrakurikuler. Sekali lagi, profil pelajar Pancasila untuk yang belajar, memilih belajar, tidak wajib. Kalau sanggup, silahkan. Tapi konsekuensinya di luar jam pelajaran. Karena belum ada ketentuan pengurangan 20-30%. Sehingga betul dia akan bertambah. Kalau itu memberatkan, maka silahkan lakukan integrasi dimensi profil pelajar Pancasila yang 6 karakternya, yang ada 6 itu ke intrakurikuler. Bentuknya integrasi profil pelajar Pancasila, tidak melakukan P5, hanya memperkenalkan dimensi profil pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam aktivitas intrakurikuler, gitu Pak Sutrisno. Tapi memang jika ingin belajar, mohon izin memang terpaksa nambah jam gitu, karena belum mengaitkan 20% pengurangan di K13 gitu. Tapi jangan paksakan ketika itu membuat berat ya Bapak Ibu, karena ada tiga cara lagi tadi Pak Sutrisno untuk bahwa IKM Mandiri itu ada selain membuat proyek, ada satu mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, dimensinya tadi ada 6, itu diintegrasikan ke dalam intra atau dibudayakan menjadi budaya sekolah. Gitu ya, jadi budaya sekolah atau terintegrasi dengan ekstra kurikuler. Kalau memang belum sanggup buat P5-nya, gitu Pak Sutrisno. Aman? Jawabannya Pak? Aman. Terima kasih Pak Sutrisno. Udah malam banget ya Pak di sana ya Pak? Baru jam 10 kurang seperempat. Baru jam 10 loh katanya. Jam tidur itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Sutrisno. Di luring tadi banyak yang angkat tangan. Oh, iya. Silakan, Pak. Saya duduk aja ya Bu. Saya perkenalkan, nama saya Elis, saya dari perwakilan dari Bali. Ya, mengenai profil Pancasila ini, kalau di sekolah saya sudah lakukan, tapi
yang seperti yang teman-teman katakan, yang melakukan itu guru-guru yang ada di sekolah itu. Dan saya sendiri hanya sekali terlibat dalam proyek Profil Pancasila itu. Jadi jujur aja kurang memahami. Nah, syukurlah karena hari ini saya mendapat ilmu dari Ibu, akhirnya sudah sedikit connect. Makasih Bu. Nah, yang mau saya sampaikan, bolehkah Ibu memberikan satu contoh bagi kami dari kerangka atau awal pembuatan project itu Bu, agar kami semua bisa connect. Mungkin dari semua teman-teman ada yang sudah mengerti, sudah pahami, ada juga yang belum. Terima kasih Bu. Kalau saya sebutkan sekarang kita selesai subuh. Enggak ya? Enggak, maksudnya Ibu ini berpikir share. Ya, makasih kepada Ibu. Bapak Ibu setelah ini baca panduan ya. Dari panduan itu tergambar. Pertama, Bapak Ibu tentukan, ini bisa dua cara. Bisa Bapak Ibu tentukan temanya dulu, topik, baru ketemu dimensinya. Kalau mau tentukan sendiri. Padahal Bapak Ibu bisa langsung ambil sebenarnya dari PMM. Lakukan itu dulu. Oke, lakukan. Begitu Bapak Ibu tahu, maka tolong baca maksudnya apa. Itu sebenarnya semua dari panduan. Kalau secara struktur yang dilakukan bisa. Pertama, saya ketemu tema, topik, tentukan dimensi, baru kemudian alur aktivitasnya, mengaitkan tentang topiknya apa. Pilih dulu tadi alur aktivitasnya, yang temukan, bayangkan, lakukan, ada 3, atau di luar itu, pilih itu, baru kaitkan aktivitasnya. Pengenalan aktivitasnya mau apa, itu sudah diatur di dalam panduan. Setelah itu baru Bapak Ibu pilih asesmen yang cocok terhadap aktivitas itu untuk mengukur dimensinya gitu. Setelah itu sumatifnya ada di aksi di terakhir. Kalau mau melakukan sumatif itu ada di aksinya. Ketika Bapak Ibu sudah berkampanye gitu, mengemukakan, ayo mari kita sayangi bumi misalnya, buang sampah jangan sembarangan, mari kita kelola sampah, kalau bisa sampah itu dipakai kembali, di reduce itu, berkampanye tentang itu, maka sumatifnya silahkan Bapak dan Ibu lakukan di akhir saja kalau sumatif. Kalau yang di aktivitas berlaku formatif. Tapi apakah seluruh aktivitas, misalnya tadi kan ada 17 aktivitasnya, apakah setiap aktivitas harus ada formatifnya? Enggak Bapak dan Ibu. Jangan, misalnya ada 15 aktivitas, 15-nya di formatif, nggak usah. Kira-kira Bapak Ibu tentukan, kalau udah 3 aktivitas, saya mau assess. Kemudian 3 aktivitas lagi keluar formatif, gitu. Yang mau dicek apa nih? Gotong royongnya. Berarti di sebelah sini saya cek gotong royong sama kreatifnya. Di berikutnya mungkin dimensi B dan C. Kemudian terus seperti itu, sumatifnya baru kita cek keseluruhan, gitu, Bapak dan Ibu. Secara alur seperti itu kalau memang buat sendiri. Tapi karena Bapak Ibu boleh pakai, ada adaptasi, sudah ada aturannya. Bapak Ibu tinggal baca, lakukan sesuai modulnya, gitu. Itu lebih mudah. Tapi jika Bapak Ibu mau tahu, maka mau tidak mau membaca panduannya. Dari mulai temanya apa saja, bagaimana menurunkan tema ke topik ada, bagaimana caranya untuk mengalurkan ada, gitu ya. Kalau saya jelaskan sekarang, kita pulangnya subuh. Mari kita pulang pagi, boleh? Nggak mau gitu. Karena itu kalau alur aktivitas step by step, mungkin panduan nggak usah langsung dibaca ya. Yang dibutuhkan saja, setelah dimensi apa sih yang harus saya lakukan? Buka panduannya. Ada di bab merencanakan, mendesain modul project babnya. Dari mulai ini ke sini, baca itu. Kalau misalnya mau tahu apa sih peran koordinator, buka peran satu-satu.
takutnya kalau dibaca semua keselak, dikunyahnya kebanyakan gitu ya. Pelan-pelan, slowly but sure. Untuk yang tahun pertama, saya mungkin lebih baik adaptasi dulu dari yang ada di PMM, sambil belajar melihat produknya, sambil melihat panduannya, akan jauh lebih mudah, ada konkretnya. Kalau kita mencoba buat sendiri itu nggak kebayang. Mending kan, oh ada produknya dulu seperti tadi, kita cocokkan panduan. Oh ini turunnya ke sini, yang harus dilakukan ini, cocokkan dengan panduan. Dan nanti akan saya berikan PPT-nya, bisa baca PPT yang cocokkan dengan Bapak Ibu download gitu ya. Pelan-pelan, memang nggak bisa langsung. Betul sekali, pelan-pelan. Salah, it's okay. Kalau Bapak Ibu, saya salah, nggak usah merasa salah. Yang jelas kalau Bapak Ibu merasa tersesat, panduannya bilang gini nggak ya, balik ke panduan. Ya, ini bener nggak ya, buka panduan. Ini betul nggak ya, buka panduan. Lihat aja yang Bapak Ibu ragu-ragu, cari control find. Nggak mau baca semua, control find saja. Oh saya mau tahu asesmennya, lihat bab asesmen. Saya mau tahu cara penurunan tema ke topik, lihat bab yang itu, gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau tahun pertama sebaiknya lebih mudah, ada konkretnya dulu. Ambil saja dulu kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah ya? Ada yang mau ganti nih saya? Kita masih punya 5 menit. 5, 4, 3 loh. Kirain 5 detik. Ya Pak, apa? Ini pilihan Bu, karena kan tinggal 5 menit nih. Mau dari yang daring atau yang luring? Oh dari daring. Pak izin yang daring dulu ya Pak, kasihan. Pak boleh minta untuk Bu Teresia Martin, tapi ini Maria. Iya, Teresia Martini, betul. Nah, Mohon maaf, lampunya mati. oh Pak, saya boleh ya, Ibu Maria dari Ambon, boleh bertanya, Pak. Ini siapa dulu nih? Siapa dulu nih, Pak? dari Ibu Teresia Martin ya, dari awal tadi. Oh, Teresia Martini, oke. Selamat malam, Ibu narasumber. Terima kasih untuk materinya. Sedikit paham, cuma karena memang saya belum pernah membaca tentang P5 itu bagaimana, dan tadi saya agak terlambat masuk ya, terkait dengan panduan. Sedikit saya hanya tanya itu aja Bu, panduan itu yang dimaksudkan itu panduannya itu di mana Bu? Apakah dari Kemendikbud, ataukah dari PMM, atau bagaimana, ataukah ada buku khusus atau bagaimana ini Bu? Ya, ada panduan yang kami keluarkan, kementerian yang mengeluarkan kementerian Bu. Nah, apa Bu alamatnya Bu? Boleh diketik. Ini. Bapak Ibu minta tolong diketik di chat. Bapak Ibu tolong lihat di kolom chat kurikulum.kemendikbud.go.id. Pelan-pelan Bu, kurikulum. Ya, nanti buka kolom chat, klik aja kolom chat Pak. Nanti lihat di kolom chat Ibu Teresia. Oke. Cara di Oke. Di situ lengkap ya Bu, ya kita bisa mempelajari detailnya Bu ya. Kemendikbud.go.id, diklik kurikulum, nanti setelah muncul. Kalau boleh Bapak Ibu punya Bapak boleh saya pinjam? Saya share screen. Saya share screen ya Bu, dari punyanya. Iya ya Bu. Cara ngekliknya biar bersama. Saya nggak masuk Zoom. Ini sebenarnya supaya saya duduk. Aman ya Pak? Lumayan loh 5 menit duduk. ya silakan diperhatikan. Ya. Kemendikbud Kurikulum Kemdikbud
kurikulum.kemendikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu, Kemendikbud ya Bu ya? kurikulum.kemendikbud.go.id. Ini. Ya. Ini websitenya. Nanti kalau muncul ini beranda awal namanya. Beranda awal. Buka kurikulum. Ini ada kurikulum. Klik Kurikulum Merdeka. Kemdikbud Bu, bukan Kemendikbud. Kemdikbud, betul. Kurikulum Merdeka. Di sini ada rujukan. Bapak Ibu, klik rujukan. Scroll ke bawah. Di sini ada regulasi panduan. Silakan pilih. Ada panduan fondasi, praktek kerja lapangan. Oh ini terlambat ya. Ini panduannya. Seluruh panduan ada. Panduan inklusi, panduan pembelajaran dan asesmen, panduan pengembangan profil proyek profil pelajar Pancasila itu. Silahkan dibuka di sini. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini udah yang terbaru Bapak Ibu. Jadi setiap ada perubahan akan kami update di sini. Regulasinya kami tawarkan di sini. Contohnya ada di PMM. Gitu. Kalaupun Bapak Ibu buka PMM, ngelingnya tetap ke sini. Mereka akan ngelingkan segala bentuk format panduan ataupun peraturan, rujukan kurikulum Merdeka adanya di SKAK kami. Kalau mau silakan. Kalau rujukan silakan Bapak buka di sini. Gitu. Begitu Bu Teresia. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang Ibu Maria dari Ambon, silahkan gayung bersambut karena Pak juga. Ya, terima kasih Pak, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya Bu, sekolah kami ini kan, ini adalah tahun kedua pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan sekolahnya menggunakan kurikulum berubah. Nah, dengan identitas kurikulum berubah itu, kami kemarin itu melaksanakan P5 itu sudah melaksanakan P5, tapi belum maksimal Bu. Maksimal maksudnya gini Bu, ternyata bahwa P5 itu kan kalau kita mau melihat keberhasilannya, maka kita harus lihat pada anak itu sendiri, apakah memang sudah ada perubahan dalam anak itu berdasarkan apa yang sudah ditetapkan lewat P5 itu sendiri kepada anak di sekolah kita. Nah, maaf Bu, kebetulan kemarin itu kan waktu sementara kita jalan P5 itu memang saya sementara mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 itu sendiri, sehingga memang saya itu sendiri tidak terlalu terlibat di dalamnya, karena memang ikut terlibat juga hanya sebagai wali kelas, dan karena lebih sementara sibuk untuk guru penggerak itu sendiri, sehingga memang dalam tim itu sendiri saya hanya sebagai fasilitator. Nah, masalahnya di sini Bu adalah yang dilakukan yang tadi dijelaskan oleh Ibu sendiri bahwa itu sangat bertentangan. Maksudnya yang dibuat di sekolah adalah yang dikerjakan berdasarkan tahunnya mereka. Nah, seperti ini. Nah, mereka lebih lebih ke hasilnya, bukan prosesnya. Nah, itu yang terjadi pada tahun pertama. Nah, memang tim itu sudah mengambil contoh dari mungkin tidak tahu dari mana P5, mungkin dari PMM juga. Nah, namun hasilnya yang tadi tidak ada evaluasinya dan sebagai asesmennya juga tidak ada. Asesmennya jalannya itu nanti hasilnya itu. Jadi untuk hasil terakhir akhirnya raport itu dibuat itu juga tidak berdasarkan memang hasil yang sebenarnya atau prosesnya, tetapi cuma ya dibuat karena kita sudah harus kurikulum Merdeka, jadi harus harus ada P5-nya, dan di sekolah itu buat gelar karya yang harus menunjukkan hasil kreatif anak-anak dan sebagainya, pada prosesnya itu tidak dapat. Nah, masalahnya sekarang di tahun kedua ini
kita lanjut lagi Bu, kita lanjut lagi. Saya hanya mau bertanya bagaimana mengevaluasi, bagaimana cara supaya kita bisa mengevaluasi yang kemarin itu dulu, sehingga yang tahun ini apakah boleh kita masih tetap menggunakan atau menggunakan contoh yang ada di PMM itu atau tidak Bu? Sebab kan kalau tadi dijelaskan bahwa kalau tahun pertama untuk untuk sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka dan statusnya kurikulum merdeka berubah, dia sudah boleh bisa membuat atau membuat checklistnya mungkin sendiri, misalnya jangan lagi diambil lagi dari PMM. Itu pemahaman teman-teman katanya seperti itu. Tapi menurut saya kan kita kan belum maksimal. Apakah boleh juga kita tetap mengambil contoh dari PMM itu sendiri? Mungkin itu saya minta penjelasannya, mungkin seperti itu Bu. Ini jawabannya simpel, Bu Maria. Hilang sayanya. Kelihatan? Nah, itu sayanya tuh. Baik, boleh Bu Maria. Tidak ada, sekali lagi Bu, tidak ada hubungannya mengambil dari PMM dengan tidak mengambil untuk sekolah. Kesiapan sekolah itu bukan strata. Artinya, oh kalau saya sudah tahu, saya harus buat ini. Oh saya sudah tahu 3, saya harus. Tidak ada keharusan itu ya. Kalau merasa memang masih di tahap amati, tiru atau dimodifikasi, maka tetap di situ silakan gunakan PMM. Gitu? Jadi jangan merasa insecure, takut gitu ya. Misalnya, kalau saya udah tahun kedua, saya harus buat sendiri. Nggak harus, Bu Maria. Tidak ada kalimat harus, gitu. Silakan lagi dari PMM, cuman tolong dengan topik yang berbeda. Ya. Dengan tema yang sama boleh, tapi topiknya berbeda. Kalau tema mau, misalnya tahun kemarin sudah ngambil tema kearifan lokal. Tahun ini mau ambil lagi kearifan lokal, tapi topiknya berbeda. Jangan yang sama kemarin diulang di tahun yang ini. Itu silakan Maria. Ya Bu. Maria? Aman jawabannya, paham? Terima kasih. Ya, 5 menit. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Anita. Sekali lagi terima kasih Ibu Anita sudah memperkaya kami. Ini jalan kami menjadi terang. Jadi selama ini kalau kita di jalan yang tersesat, kembali ke jalan yang benar. Kalau jalannya gelap, cari center. Ya. Benar. Iya, betul. Yang ketemu di tempat baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih ya Bapak dan Ibu sudah bersama saya. Saya ditemenin 1,5 jam sama Bapak dan Ibu, tanpa mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk yang ada di daring juga. Yang di daring, nah loh, saya hilang lagi di kamera. Taram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengar sampai malam, bahkan ada yang sudah jam 10-11. Terima kasih, semoga saya berikan. Dan mohon maaf jika ada kata-kata. Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Pamit juga teman semua. Terima kasih Ibu narasumber yang cantik. Yang di pamit juga. Sampai ketemu besok di kita dengar 1-2 kata dari Bapak Ketua Panitia dulu tentang gimana ini kegiatan selanjutnya. Selamat malam Bapak Ibu semua yang ada di daring. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak. baik, terima kasih. Selamat malam Pak. Kita beri
untuk beliau ya. Mudah-mudahan ke depan juga masih membantu semua ya. Ya, siapa tahu diundang ke daerah, ke Papua atau ke Labuan Bajo sekalian jalan. Baik, makasih ya Bu ya. Secara khusus. Kemudian materi nanti. Oh baik. Baik, untuk sudah ambil foto kah? Sudah ya. Daring. Sudah ya semua ya. Pengumuman untuk besok 8. Seperti biasa kita masuk kembali di sini. Setengah 9 tepat kita penutupan. Itu ya. 9 malam bukan 9 pagi. Baik Bapak Ibu yang di daring, besok jam 8 kita masuk kembali hanya untuk evaluasi atau malam ini evaluasi ya. Ini evaluasi malam ini atau besok? Besok malam ya. Besok kita masuk kembali di Zoom, kemudian evaluasi, lalu setengah 9 penutupan. Kemudian Bapak Ibu yang di luring jalan-jalan ke sana nanti tanda tangan dulu baru bisa keluar ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oh, kamu dapat di mana Pak? Yang daring lain sambil bercerita. Yang daring orang dengan daring Pak. Selamat beristirahat untuk Bapak Ibu yang ada di daring. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Hormat kita semua. Kemudian untuk materi